Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, mari kita senantiasa menambah rasa syukur kehadirat Allah. Kali ini mari bersyukur dengan lisan, kita melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, sering orang kemudian sekarang ini membandingkan adanya paham ataupun kehidupan, norma hidup yang kemudian mereka membandingkan antara agama dan sekular. Bahwa kemudian agama mendapatkan label ortodoks atau terlalu mendoktrin kehidupan manusia, tidak memberikan ruang gerak untuk berpikir bagi manusia. Sehingga kemudian banyak kalangan tertentu menafikan agama karena mereka ingin mengembangkan pemikirannya, ya. Yang kemudian mereka menganggap bahwa agama adalah sebagai penghambat. Bahkan ada yang mengatakan agama itu candu masyarakat. Masya Allah. Bagaimanakah Islam sebenarnya? Nah, kalau kemudian kita dengan sungguh-sungguh belajar ad-dinul Islam, kita lihat bahwa Allah memberikan ayatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Surah Al-Quran yang paling awal turun, itu dengan sebuah perintah untuk membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat pertama ini sesungguhnya memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang tadi. Benarkah Islam itu mengungkung pemikiran manusia, membatasi kreativitas manusia sehingga tidak bisa maju? Bukankah terbalik? Karena saat itu ayat ini diturunkan justru dalam kondisi budaya yang sangat rendah, pada masyarakat dengan kebudayaan sangat rendah. Bisa dibilang mereka ini seperti makhluk Allah yang lain, yang hanya berbicara tentang duniawi. Nah, apa itu? Hanya makan, minum, tidur, seksualitas. Ya, tidak usah saya sebut. Saudaraku muslim muslimat tentunya bisa memahami makhluk Allah yang seperti itu. Padahal manusia itu dicipta itu menjadi makhluk yang terbaik dan bercirikan dua itu. Maka kemudian dalam bahasa kerennya barangkali didobrak dengan turunnya ayat itu. Bacalah. Masya Allah. Kalau kemudian ada perintah bacalah, itu artinya melakukan revolusi budaya saat itu. Di mana saat itu orang tidak begitu menggemari membaca. Nah, terlebih lagi bismi rabbikal ladzi khalaq. Rob di sini. Jadi membaca kemudian bersandar pada Rob. Sementara mufassir yang mengatakan Rob itu berarti pendidik, yang mendidik kita. Nah, artinya bahwa Islam itu sangat-sangat memperhatikan tentang pendidikan. Nah, kalau dua ciri khas modern itu ada di dalam sebuah ayat yang pertama kali turun, apakah akan disebut kemudian Islam itu adalah ketinggalan zaman? Tentu tidak. Islam justru senantiasa dinamis, mengajak, mendorong, memotivasi manusia ini untuk maju, melakukan langkah-langkah yang bisa mencapai kemajuan. Maka kemajuan yang dituntun dengan keimanan, akan lahirlah ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Sebut saja misalnya contohnya Ibnu Sina misalnya, Masya Allah. Sampai sekarang karyanya terkait dengan kedokteran masih dipakai rujukan. Tapi betapa bahayanya orang-orang yang dengan kecerdasan tinggi, ilmu pengetahuan tinggi, tetapi tidak terlandasi keimanan. Mereka sekular, maka sangat membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Maka marilah semangat
Nuzulul Quran tahun ini kita ingat bahwa Al-Quran menuntun kita untuk menjadi kreator dan pengarah sejarah, bukan orang yang tunduk pada ketentuan sejarah. Maka jawabnya adalah bahwa literasi dan pendidikan di negeri dengan penduduk muslim terbesar ini harus menjadi yang terdepan. Selalu berinovasi dengan berserah diri pada ilahi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf khilaf dan salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.